Yo, welcome back lagi bersama saya Ben Surya dalam segmen Mabes, Mari Belajar Saham. Dan kali ini kita akan langsung aja masuk ke segmen terbaru kita yaitu Journey to be Traders. Let's go! Sebelumnya, kalian kalau belum nonton di segmen Mabes sebelumnya di chapter 1, kita banyak belajar tentang wisdom. Kita mempelajari tentang bagaimana kita harus memahami nilai-nilai dulu bisnis sebelum kita masuk apa itu saham. Dan kalau kalian sudah tonton video sampai di sini, tentunya kami sudah tertarik untuk belajar apa itu saham. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini @bensurya untuk teman-teman jago saham dari nol. Like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda. Jadi, membeli saham itu sama seperti Anda membeli sebuah bisnis. Jadi apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan kita atas membeli sebuah perusahaan. Wow, kok bisa sih kita beli suatu perusahaan? Sama deh, kayak kita misalnya mau beli rumah. Pasti kita bukti kepemilikannya apa? Sertifikat, ya kan? Kalau kita mau beli kendaraan, bukti kita apa? Betul, BPKB. Nah, kalau kita beli perusahaan, bukti kepemilikan kita itu adalah yang namanya saham. Nah, saham-saham yang bisa kita jual belikan di pasar modal itu adalah tentunya perusahaan-perusahaan terbuka. Ya, contohnya yang dekat dengan Anda. Contohnya seperti bank ya, ada Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI, itu yang dekat dengan Anda. Atau produk yang Anda pakai sehari-hari, odol, sabun mandi, itu produknya siapa? Unilever. Yang semuanya dekat dengan Anda dan perusahaannya terdaftar di pasar modal, bisa kita beli bisnisnya, kita jual belikan menjadi sebuah saham. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa Anda harus masuk ke pasar saham sekarang juga? Saya akan memberikan ada 8 mutiara terpendam yang menjadi alasan terkuat Anda untuk segera masuk ke pasar saham. Yang pertama, yaitu anyone, anywhere, and anytime. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda, dan kapanpun Anda bisa memulai pasar saham sekarang juga. Tanpa memandang siapa latar belakang Anda, baik Anda mahasiswa, Anda pengusaha, ibu rumah tangga, karyawan swasta, maupun apapun profesi Anda bisa segera masuk ke pasar saham. Dan Anda bisa mulai di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua yaitu adalah beat the inflation atau mengalahkan inflasi. Oke lah, kita nggak perlu panjang lebar ngomong inflasi. Setiap orang pasti tahu tentang inflasi. Ibaratnya 20 tahun yang lalu dengan uang 1.000 Anda sudah bisa beli nasi goreng. Tapi sekarang untuk beli nasi goreng Anda perlu uang 20.000. Nah, itu yang namanya inflasi. Dan saya akan langsung memberikan data. Anda bisa lihat langsung di layar bahwa data 25 tahun terakhir antara perbandingan inflasi yang ada di Indonesia itu kenaikannya bisa di-cover apabila Anda melakukan investasi. Anda boleh melakukan investasi di obligasi contohnya. Namun untuk kenaikan itu tidak terlalu signifikan untuk meng-cover biaya dari inflasi tersebut. Bagaimana kalau ada yang bertanya bahwa kalau saya investasi di emas gimana? Saya akan langsung membandingkan untuk kenaikan emas 25 tahun terakhir cukup baik dan cukup signifikan. Namun ada yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir memberikan imbal hasil lebih dari ribuan persen, yaitu adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Anda bisa lihat itu kenaikannya jauh di atas dari imbal hasil investasi-investasi lainnya termasuk juga properti. Dan yang ketiga yaitu adalah start small. Mungkin banyak orang bilang Anda harus mulai masuk saham mulai dari 10 juta, 100 juta, atau mulai dari miliaran rupiah. Nggak perlu. Saham bukan hanya untuk permainan orang kaya. Tapi saham merupakan bisnis untuk setiap orang yang Anda bisa mulai dari modal kecil. Mulai 100.000 aja sudah bisa masuk ke pasar saham. Dan yang keempat yaitu adalah grow without you. Membeli saham sama dengan membeli sebuah bisnis. Yang asiknya yaitu bisnis Anda bisa bertumbuh meski tanpa Anda. Anda nggak usah gaji karyawan, Anda nggak usah mikirin sewa ruko Anda nggak usah mikirin tentang semua laporan-laporan keuangan Anda karena itu semua data sudah bisa Anda akses di idx.co.id. Jadi perusahaan Anda semakin bagus fundamentalnya, perusahaan akan bertumbuh dan harganya pasti akan mengikuti kenaikan pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kelima, unlimited income. Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas yang dimana saya akan gambarkan di grafik ini. Yaitu adalah kenaikan IHSG atau indeks harga saham gabungan selama 10 tahun terakhir dengan 3 bank besar. Yang dimana perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu adalah Bank BCA, Bank BRI, dan juga Bank Mandiri. Anda lihat, kenaikan IHSG aja meng-cover sekian besar dari kenaikan
dari obligasi, emas maupun inflasi. Namun dari 3 bank ini BCA itu mencatat kenaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir, 423%, kemudian diikuti dengan BRI 350% dan diikuti oleh Bank Mandiri sebesar 274% dalam 10 tahun terakhir. Anda nggak mungkin akan dapat imbal hasil sebesar ini meski Anda investasi di emas, properti, obligasi, dan bentuk investasi lainnya. Dan itu hanya Anda akan bisa dapatkan di pasar saham. Yang keenam adalah passive income. Anda bisa mendapatkan uang meski Anda sedang tidur. Anda nggak perlu namanya mantau seharian harga saham setiap hari seperti kata orang, wah saham itu harus dipantau setiap hari. Nggak perlu. Bahkan, selain Anda bisa mendapatkan capital gain dari saham, yaitu kenaikan dari harga sahamnya, Anda juga bisa mendapatkan yang namanya dividen atau pembagian hasil keuntungan perusahaan itu yang Anda akan dapatkan setiap tahunnya. Jadi Anda sambil rebahan, Anda bisa dapat cuan. Dan yang ketujuh adalah inherited income, ini mana penghasilan Anda atau portofolio saham Anda itu bisa diwariskan ke ahli waris Anda, entah pasangan Anda ataupun nanti anak Anda. Jadi Anda bisa mewariskan sesuatu aset yang bernilai dan berharga untuk jangka yang panjang. Kalau Anda kerja dan bisnis, yang mungkin yang Anda wariskan hanyalah hutang atau beban keluarga. Tapi di saham yang Anda wariskan adalah portofolio keuntungan Anda. Dan yang terakhir adalah retire young, retire rich. Dimana ketika Anda mulai sekarang juga di saat usia Anda masih muda, Anda bisa pensiun muda, pensiun kaya. Semakin cepat Anda memulai saham, semakin cepat Anda bisa menikmati keuntungan dan bersantai-santai untuk financial freedom Anda di masa yang akan datang. So, sekarang tidak ada lagi alasan Anda untuk tidak masuk ke pasar saham. Namun untuk mencapai ketujuan tersebut, Anda pasti perlu yang namanya sebuah kendaraan. Dan kendaraan tersebut adalah sekuritas. Bagaimana cara Anda memulainya? Saya akan langsung memberikan tips bagaimana Anda memilih sekuritas yang terbaik. Yang pertama yaitu kenali profil perusahaan sekuritas Anda. Yang terpenting, perusahaan sekuritas Anda harus sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saya akan membandingkan 2 perusahaan sekuritas yang dimana kita harus mengenali track record dari perusahaan sekuritas tersebut. Yang pertama, mulai dari modal dasar dan modal disetornya, dan kemudian adalah MKBD atau modal kerja bersih yang disesuaikan, yang dimana menurut peraturan OJK minimal harus di atas 25 miliar. Dan kita juga harus tahu perusahaan ini sudah berdiri sejak berapa lama. Kita lihat salah satu perusahaan yang sudah delisting alias bangkrut karena MKBD-nya di bawah dari 20 miliar seperti di layar tersebut. Dan saya memilih perusahaan yang satu lagi, yaitu adalah KB Valburi Sekuritas yang setiap hari saya pakai untuk investasi dan trading saham karena sudah berdiri lebih dari 24 tahun, yang dimana modal dasarnya di atas 800 miliar, modal investornya adalah 400 miliar, serta MKBD rata-rata terakhir di atas 500 miliar rupiah. Dan selain itu, deposit awal untuk masuk ke perusahaan sekuritas itu juga harus minimal sekali. Dan di KB Valburi Sekuritas, Anda cukup menggunakan uang 100.000, Anda sudah bisa mulai berinvestasi di pasar saham. Selanjutnya, fee transaksi beli dan jual. Itu di angka 0,15% dan juga 0,25% untuk jual. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekuritas tersebut memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk para pemula belajar saham. Yang pertama dari online trading baik di mobile maupun juga di PC. Yang dimana UI UX atau user interface dan user experience-nya harus mudah, simple, dan untuk cocok sederhana para pemula. Dan kemudian juga bisa dilengkapi oleh trading limit atau Anda bisa menggunakan fasilitas margin dalam melakukan transaksi. Dan bunganya juga relatif rendah, serta yang pastinya memiliki basis edukasi dan literasi supaya teman-teman para pemula bisa belajar lebih banyak untuk masuk ke pasar saham. Yang dimana nantinya teman-teman akan belajar bareng bersama saya di grup Premium Billionaire senilai 2,5 juta yang Anda bisa akses gratis secara cuma-cuma dan mendapatkan fasilitas seperti trading bareng setiap hari, screen alert BSJP dan juga BPJS, kemudian menu-menu dari scalping maupun juga swing, konsultasi TA dan juga konsultasi porto, serta update-update news terbaru tentunya. Yang pastinya syarat dan ketentuan berlaku ya. So, tunggu apa lagi? Sekarang langsung siapkan KTP dan Anda bisa melakukan registrasi online di link deskripsi yang telah saya siapkan di bawah ini. Setelah Anda melakukan pembukaan account, Anda bisa konfirmasi lewat DM Instagram saya @bensviria untuk segera bergabung bersama saya.